Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera tabikun. Ya Bun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Waikanan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai materi, saya mau mengajak ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah sambung kata. Jadi misal yang disambung adalah kata suku kata terakhirnya. Misal saya bilang nasi, kalau saya bilang Pak Rizky berarti Pak Rizky nyambung. Sikap gitu. Kemudian Pak Rizky nunjuk siapa, disebutkan nama gurunya gitu ya. Berarti kalau sikap, kapnya apa? Kapling gitu misalnya. Seperti itu. Siap ya Bapak dan Ibu? Dicoba. Oke, kita coba ya. Makan, Pak Rizky. Nasi. Makannya, makannya. Oh, ya. Oke, kita ulang lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Atap, Pak Dedi. Tapi. Oke, langsung Pak Dedi nunjuk siapa? Pak Nawang. Pita. Kita, oke, lanjut Pak Nawang. Pak Mul. Pak Mul. Ya sebagai tapi. Tapi. Enggak Pak Mul, nunjuk siapa? Yang belum. Pak Barti. Pita. Pita. Pita lagi. Enggak Pak Barti, nunjuk siapa? Mbak Puji. Pite. Bahasa Indonesia. Tabung, oke. Silakan Bu Puji, nunjuk siapa? Weba. Bung. Bung apa? Bunga. Oke, boleh. Silakan Weba, nunjuk siapa? Buar, silakan. Ngadem. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, ice breaking ini kita gunakan untuk awal pembelajaran biar makin semangat sebelum kita masuk ke materi. Oh ya Bapak Ibu, tujuan saya melakukan diseminasi ini, sebelum saya membahas tujuan, saya pengen membuat keyakinan kelas kita dulu atau kesepakatan kelas kita. Di sini bagaimana kalau kita hadir seutuhnya. Jadi kalau hadir seutuhnya itu ya fokus menyimak materi ya, kemudian hargai waktu bersama biar waktu kita tidak terbuang sia-sia. Kemudian buat catatan seandainya ada yang penting, monggo silahkan dicatat. Kemudian kalau ingin bertanya silahkan tunjuk tangan. Kemudian sisanya ini tentunya adalah kita bagaimana bersama-sama menciptakan kelas yang menyenangkan, biar tidak bosen dan biar betah di dalam kantor, tidak ingat pulang. Kemudian mohon tenangkan hati dan pikiran, kita fokus pada materi budaya positif ini, bagaimana sekolah kita ini bisa membudayakan. Jadi hal yang positif itu bukan cuma jadi peraturan atau jadi keyakinan anak-anak, tapi menjadi budaya di sekolah kita. Artinya kalau sudah budaya bukan hanya siswa yang kita tuntut untuk sesuai dengan peraturan, tetapi seluruh warga sekolah, baik itu guru, TU, kemudian penjaga kantin, semuanya terlibat aktif membentuk budaya positif. Lanjut, di sini acara kita adalah yang pertama pembukaan, kemudian kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan yang terakhir refleksi. Nah, adapun kompetensi lulusan, Bapak Ibu, seusai saya memaparkan materi ini, yang pertama, Bapak Ibu ini bisa mengetahui pentingnya kebutuhan belajar, lingkungan, dan memfasilitasi seluruh individu di sekolah. Jadi tugas kita ini adalah memfasilitasi anak-anak didik kita agar dapat belajar dengan aman dan nyaman. Kemudian kita mampu menjadi dan tergerak ini bukan hanya menjadi saja, tapi menggerakkan komunitas sekolah bersama-sama dalam mengembangkan apa? Visi dan misi sekolah. Tentunya visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan kita bahas ini. Kemudian capaian umumnya adalah
memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia, kemudian memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi diharapkan di kurikulum yang terbaru ini di tahun 2023 ini kita harus berinteraksi dengan murid itu dengan cara disiplin positif. Apa ada disiplin negatif? Ada, nanti kita bahas ya. Kemudian lanjut, capaian khususnya adalah kita mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya ada konsep perubahan pada paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Ini sangat penting sekali agar kita tahu sama-sama. Yang selanjutnya adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Oke, itu tadi mengenai tujuan pembelajaran kita, capaian kompetensi yang harus kita miliki. Selanjutnya sebagai pertanyaan pemantik, saya ingin bertanya ke Bapak dan Ibu semua. Di sini terlihat hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pernyataan ini setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Pak Srianto bilang tidak setuju. Ada yang bilang setuju? Monggo, berpendapat itu bebas. Pak Dedi gimana? Kalau dalam ranah apa ya, hukuman itu masih sifatnya enggak menyakiti jiwa sama ini membahayakan jiwanya dan raganya masih Setuju ya Pak ya. Jadi lihat konteksnya, ya. Membahayakan murid atau enggak. Kalau sekiranya dia enggak membahayakan, setuju gitu ya Pak ya. Kalau Pak Sri tadi menyatakan pernyataannya tidak setuju, alasannya apa nih Pak? Oh, pertanyaannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oh, iya. Jadi alasannya ketika anak itu melakukan pelanggaran kedisiplinan itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama memang anak sudah tahu tetapi memang dilanggar. Ada yang anak itu belum tahu kemudian tidak dilaksanakan, itu dua-duanya kategorinya dilanggar. Dan saya lebih setuju bahwa memanusiakan anak itu tidak dihukum, apalagi dihukum fisik maupun verbal. Lebih baik saya lebih cenderung akan ada pendekatan memperkenalkan bahayanya tidak disiplin. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk Pak Dedi dan juga Pak Srianto. Masing-masing pendapat punya dan layak untuk dihargai ya. Kalau Pak Dedi tadi mengatakan hukuman ini mendisiplinkan anak, beliau setuju dengan catatan tidak membahayakan jiwa. Kalau Pak Sri lebih setuju ketika anak melakukan pelanggaran itu kita lakukan pendekatan, karena pada dasarnya anak melanggar itu bisa jadi dia tidak tahu gitu ya. Yang pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Nah, mungkin guru-guru yang perempuan. Keluar sini gimana pendapatnya? Kalau menurut saya setuju, setujunya gimana? Jadi anak itu akan jika membaca akan menambah wawasan, jika memberikan misalkan halaman atau WC itu kan anak diminta untuk bersikap disiplin, Menjaga kebersihan lingkungan gitu ya Bu ya. Oke. Bagus. Kemudian yang adakah yang tidak setuju? Setuju semua ini berarti? Pak Rizky setuju? Setuju semua. Oke, setuju ya. Poin ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Nah, Pak Mul yang setujunya keras sekali, monggo diberikan pendapatnya. Pendapat saya, anak kalau memang dikasih semacam penghargaan apapun bentuknya, itu berarti paling tidak selalu ingat dan dia akan aktif
dalam belajar. Iya, jadinya termotivasi gitu ya. Termotivasi. Oke. Ini pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju itu adalah tergantung paradigma berpikir kita. Tetapi kita lanjut ke materi ini. Topik materi kita ada 6 Bapak dan Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi atau 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, kita ke poin yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita bermain game dulu. Pak Rizky silahkan genggam tangannya. Genggam ya Pak ya. Tolong dibuka Pak. Ada uangnya. Buka. Oke. Sebenarnya sampean buka itu ngikuti instruksi saya atau karena hati sampean mau buka? Ngikuti instruksi. Ngikuti instruksi Ya. ya. Oke. Sekarang coba sekuat tenaga sampean nggak mau buka apapun yang terjadi. Kira-kira bisa nggak? Buka Pak. Tolong dibuka. Buka nggak? Enggak. Artinya apa? Dari 2 percobaan ini, yang satu Pak Rizky tadi setuju karena mengikuti instruksi. Yang kedua, dengan sekuat tenaga jangan dibuka. Maka tidak dibuka walaupun dibentak. Ini harus mengubah paradigma berpikir kita. Jadi anak itu kalau kita hukum, kamu terlambat? Iya. Kamu push up? Kalau anak nuruti kita, berarti dia itu memang mau kita kontrol. Tetapi bu, jangan push up toh bu, aku sekot jam aja. Ada juga yang modelnya kayak gitu. Sebab apa? Sebab kita memiliki ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru ini bisa mengontrol murid. Ilusi kita itu bisa mengontrol murid. Di sekolah, oke dia patuh. Di rumah, belum tentu. Itu namanya ilusi. Kita itu nggak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol itu siapa? Dirinya sendiri. Kayak Pak Rizky tadi suruh ngepalkan tangan, apapun yang terjadi jangan dibuka, tetap gak dibuka. Artinya apa? Yang bisa mengontrol bukan orang lain, tapi diri sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, contoh kita sering ya kritik orang. Pokoknya orang lakuin kesalahan, kita julitin gitu dulu ya. Terutama ibu-ibu ini. Ada mama lewat pakai bajuan ketat, kita julitin dulu nih. Padahal itu nggak bisa menguatkan karakter seseorang. Kritik dan menempatkan orang menjadi seseorang yang bersalah itu nggak bisa bikin dia itu lebih baik lagi. Intinya begitu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kayak tadi, anak dihukum bersihin WC, bersihin halaman. Kita berpikir itu bisa berdampak baik, efektif dan bermanfaat. Ternyata enggak. Buktinya minggu depan dia tetap terlambat atau tetap melakukan kesalahan yang sama. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang kita itu sering lakukan ya, dosa-dosa kita ini. Maksa anak PR-nya sampai 10. Padahal diri kita sendiri kalau lagi tugas, misalnya ikut pelatihan dikasih PR, rasanya udah berat sekali. Apalagi anak-anak kita gitu loh. Nah, ini ilusi. Jadi kalau ini ilusi berarti ini harus kita buang jauh-jauh, kita tinggalkan agar apa? Budaya positif semakin berkembang di sekolah kita. Lanjut. Ini contoh. Kalau dulu saya sendiri Bapak Ibu, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, yang penting saya sendiri. Saya itu percayanya stimulus respon. Berarti kalau ada anak yang melanggar aturan berarti dia berbuat kesalahan. Tapi setelah ikut guru penggerak, paradigma berpikir saya itu berubah 180 derajat berubahnya. Yang semula ada di posisi sini sekarang udah saling berhadapan gini. Bahwasanya di teori kontrol itu yang harus kita pakai. Kita menyadari yang semula kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita harus sama pendapat. Kayak tadi di awal saya kan mempersilahkan yang setuju atau tidak setuju. Ini nggak bisa. Kalau kita paksain, oh semua harus setuju dengan pernyataan ini, nggak bisa. Begitu juga barangkali pendapat-pendapat kita dengan anak-anak boleh saja berbeda, tidak masalah sama sekali. Nah, di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Kayak di kelas misalnya kita memahami pandangan berpikir anak. Kayak kemarin di kelas anak-anak itu saya suruh bikin keyakinan kelas. Dan keyakinan kelasnya itu ada yang mengatakan guru masuk tepat waktu, katanya gitu. Jadi fokusnya bukan ke dia. Kalau saya emosi nggak menghargai pendapat dia, emosi lah saya udah masuk tepat waktu, ini anak kok nulis keyakinan kelasnya seperti ini. Tapi saya pahami bahwasanya anak-anak ini bebas dengan pendapatnya, dan tugas kita walaupun dia bebas, kita itu memahami pendapatnya dia. Kita juga menghargai pendapatnya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kayak saya tadi ya, anak datang telat, anak nggak kerjain tugas, stres nggak Bu? Stres. Kita kasih tugas seluruh kelas ngerjain, 2 anak nggak ngerjain, tertekan nggak? Tertekan. Ini salahnya siapa? Saya sudah berusaha, yang lain ikuti instruksi, yang 2 ekor ini, 2 makhluk ini kok nggak ngikutin. Ternyata di teori kontrol, semua perilaku ini memiliki tujuan. Kalau ada anak, 2 anak ini nggak ngerjain tugas, dia pasti punya tujuan. Apa itu? Nanti kita bahas di kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau di stimulus respon. Padahal sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh Pak Kepala Sekolah di sebuah forum, Bapak Ibu minta tolong waktunya kita kerjakan tugas ini sama-sama. Kepala sekolah udah memberikan instruksi, tetapi instruksi ini belum tentu bisa kita ikut dengan beliau. Kenapa? Karena yang bisa ngontrol itu diri kita, bukan Bapak Kepala Sekolah. Jadi intinya kalau sekolah mau maju, itu bukan tugasnya kepala sekolah, bukan tugasnya wakakurikulum, tapi tugas semua warga sekolah. Bukan hanya guru, tapi juga siswa, termasuk penjaga kantin. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Jadi kita bujuk anak 1 kali, 2 kali, terakhir kita bentak, dar gitu. Nggak boleh. Endingnya apa? Kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Anak-anak nggak mau pakai kaos kaki panjang, ya sudah. Konsensusnya apa? Boleh pakai kaos kaki pendek Bu, yang penting warnanya sesuai gitu. Nah ini adalah hal-hal baru yang memerdekakan anak didik kita agar mereka itu nyaman belajar. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau pendapat saya nggak dihargai berarti saya kalah. Kayak kemarin Pak Pardi dengan saya, Pak Pardi usul hiking, saya usulnya sholat istiqomah. Ketika pendapat saya nggak dipakai, berarti itu bukan berarti saya kalah. Melainkan apa? Tujuan yang mau kita capai itu apa? Karakter anak. Ketika hiking, diajak doa bersama, apakah karakter anak ini terbentuk? Terbentuk. Maka tidak ada yang kalah dalam perbedaan pendapat itu. Semua pasti menang. Nah lanjut. Disiplin positif. Nah ini disiplin positif itu apa sih? Di disiplin positif ini kita belajar kontrol diri, menggali potensi. Kemudian tadi saya mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Anak-anak itu teori motivasi itu ada 2. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik yang berasal dari luar. Contoh karena dia dihukum, dia merasakan ketidaknyamanan. Dihukum itu pasti malu dan seterusnya. Itu berarti kontrol yang kita berikan ke anak itu adalah ekstrinsik. Motivasi yang kita berikan adalah motivasi ekstrinsik, berasal dari luar. Kemudian yang kedua, anak-anak ketika dia dapat motivasi ekstrinsik karena dapat imbalan, dapat pujian, oh kamu anak yang hebat, bagus, tidak terlambat. Ini berarti dia masih tergantung motivasinya dari luar. Yang mau kita tumbuhkan itu apa? Motivasi yang berasal dari dalam peserta didik. Yakni apa? Ketika anak-anak mematuhi aturan karena dia itu menghargai dirinya sendiri. Bukan semata-mata takut hukuman, bukan semata-mata pengen dapat pujian. Tapi ya memang itu adalah keinginan diri sendiri untuk menghargainya, menghargai dirinya sendiri. Kemudian di dalam motivasi intrinsik ini ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Contoh begini, nilai kebajikan itu. Saya tidak mau datang terlambat. Sebenarnya nilai kebajikan yang mau dimuat itu apa? Disiplin. Tuh,
yang kita percayai. Kita nggak fokus dengan kata negatifnya ini, tidak terlambat, tapi kita fokus ke disiplin gitu. Kemudian ada keyakinan kelas, ini sudah saya praktekkan di kelas 8A. Jadi ketika ada temennya yang melanggar, yang mengingatkan itu adalah temennya dulu. Baru ketika konflik ini nggak bisa diselesaikan dengan sesama murid, baru lari ke guru. Cara menyelesaikan konfliknya itu nggak cukup dengan dihukum saja, tetapi nanti kita akan belajar di segitiga restitusi. Kemudian ini ada posisi kontrol 5 yang mau kita bahas. Segitiga restitusi juga 5 dasar kebutuhan manusia. Kita bahas dulu dengan kata disiplin. Kalau kata kiai saya, disiplin itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang disiplin itu tidak dolim. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya guru kalau istirahat di kantor ya di kantor. Tidak ada guru istirahat malah di kelas, giliran ngajar kita di kantor. Nggak ada ya. Intinya menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adalah arti kata dari disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang mana P5 ini adalah sebuah proyek kegiatan untuk memuatkan P5 di dalam diri siswa. Apa saja itu? Beriman kepada apa lu buatan? Apa nyanyi dulu? Kayak anak-anak ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah 5 sikap yang dituntut bisa tumbuh. Sebenarnya ini kita nggak asing. Dulu ada pendidikan karakter, ya sama sebenarnya, cuma beda nama. Biar terlihat keren dan P5-nya kelihatan gitulah pokoknya. Tapi yang jelas ini yang harus kita tanamkan ke dalam diri murid-murid kita. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah tidak asing lagi saya rasa dan tidak perlu saya jelaskan. Yang namanya beriman ini kalau dalam sehari-hari di sekolah kita wujudkan dengan sholat zuhur berjamaah. Akhlak mulia ya kita menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Sebenarnya sudah kita praktekkan, cuma tak bernama saja. Yang kemudian mandiri. Nah, anak-anak ini harus diajari mandiri, nanti kita terapkan di segitiga restitusi. Kemudian bernalar kritis, kebinekaan global itu nggak cuma berbeda-beda secara global ya, melainkan tidak membuli itu masuk ke berkebinekaan global. Artinya mau menghargai orang lain. Kemudian bisa bergotong royong dan yang terakhir kreatif. Oke, lanjut kita ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tadi saya sudah menyatakan bahwa teori motivasi perilaku manusia yang pertama itu ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Contoh nih Bapak Ibu, saya kalau mau berangkat ke sekolah, walaupun dicat Pak Sri berangkat pagi Bu, kalau saya nggak mau berangkat pagi, apakah Pak Sri bisa memaksa saya? Iya Pak Sri ya. Tapi ketika saya mau berangkat siang, tapi Pak Sri tiba-tiba di sekolah guru-guru yang terlambat, kinerja tidak saya tanda tangani, kasih hukumannya kayak gitu. Apakah kita bisa patuh? Bisa. Tetapi apakah itu efektif? Tentu tidak. Akan timbul kebencian, ketidaksukaan. Dulu kepala sekolahku Pak Sri aku dihukum push up gara-gara terlambat, misalnya begitu. Nah lanjut. Tadi mendapat imbalan dan yang paling penting ini yang perlu kita tumbuhkan adalah yang ini. Memang agak berat motivasi internal ini. Ini disiplin positif itu tujuannya apa? Untuk menghargai diri sendiri. Kata Ki Hajar Dewantara itu seperti ini. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri.
Agak berat ini. Kalau kita masih nunggu diperintah sama kepala sekolah, berarti kita ini belum merdeka. Ibu gak usah dehem Pak, aku malah merasa ini sama guru loh Bu, makanya saya bisa guyon. Kalau ada murid ya saya nggak berani kayak gini. Kemudian kalau kita dihukum sama penghargaan, hukuman sama penghargaan itu sama. Bedanya kalau penghargaan, guru yang Bu puji berangkat pagi terus akhirnya dapat penghargaan, dapat mukena cantik gitu. Apakah itu berpengaruh? Ya barangkali berpengaruh, tapi tetap tidak efektif. Karena apa? Karena pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya ini akan kelihatan. Penghargaan itu akan mengurangi kecepatan. Contoh, tahun ini Bu Puji dapat penghargaan sebagai guru paling disiplin. Terus bulan depan udah ganti jadi Bu Eva. Bu Puji ini akan merasa minder. Endingnya apa? Alah, nggak usah disiplin lah, guru untuk penghargaan. Bermukena, aku juga bisa beli sendiri gitu kan. Dan seterusnya. Makanya penghargaan itu kepada guru ini nggak efektif. Yang efektif apa? Apresiasi. Kayak misalnya Pak Pardi lihat Pak Rizky sudah berangkat pagi, terima kasih ya Pak Rizky sudah berangkat pagi, udah buka pintu. Ini akan efektif. Tetapi Pak Rizky karena sampai sudah berangkat pagi, ini saya kasih iPhone 9 misalnya. Saat itu akan efektif, akan tambah semangat. Tahun depan sama Pak Pardi gak dikasih iPhone, apa kira-kira masih semangat? Berarti. Paling ya Betul. masih berangkat ya Pak, cuma agak berundur di belakang. Biar dikasih iPhone saiki enggak gitu. Nah itulah makanya yang namanya penghargaan itu tidak efektif. Nah lanjut, begitu juga kalau kita mau ngasih ke murid. Ternyata saya juga baru belajar di guru penggerak ini, memberikan apresiasi itu nggak boleh cukup keren, bagus, hebat, nilai kamu bagus. Bukan, yang kita apresiasi itu ternyata apa? Prosesnya, bukan hasilnya. Kayak anak-anak ngerjain tugas dapat nilai 60. Makasih ya udah ngerjain tugas dengan baik, walaupun hasilnya 60 tidak apa-apa. Namanya belajar itu kadang-kadang kita kondisi prima, kadang enggak. Yang penting Ibu terima kasih, kamu udah nyelesain tugas. Ternyata itu cara kita menghargai murid kita, mengapresiasi murid kita sesuai dengan instruksi di guru penggerak itu. Jadi ketika Anda dapat 100 hebat, dapat nilai 100, ternyata nggak kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada program kebajikan. Yang perlu diingat saat kita melakukan apresiasi adalah beri dukungan secara khusus. Ini sudah dilakukan Bu Puji ya untuk anak kita Bintang, dipanggil secara khusus pribadi gitu. Intinya kita dukunglah dia itu. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Pengakuan itu penting sekali. Kalau nggak diakui kadang kita juga emosi gitu. Iya nggak Pak? Contoh sampai sudah melatih paskib luar sekali sama Pak Kepala Sekolah tidak diakui. Kalau sing sibuk lo aku, sing munggoni aku, sampai nggak dianggap. Kira-kira sedih nggak Mas? Karena pengakuan itu penting. Dan jangan ngaku. Yang sibuk Pak Dedi bikin ini, terus saya bilang, alah Pak Dedi ke opo? Kalau instruksiku gitu, nggak boleh seperti itu. Nah, lanjut. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Pengakuan. Kayak kita masuk ke kelas 9A, 2 orang itu kan memang agak susah pendekatan. Tapi kalau kita beri pengakuan, ya alhamdulillah 9A itu ya agak ada bagusnya. Karena apa? Si Dani itu luar biasa nakalnya. Tapi semenjak paradigma saya berubah, dia itu mau loh ngerjain soal itu. Padahal soal IPA, apalagi listrik statis, hukum kolom luar biasa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mak pakai bilangan berpangkat. Tapi asal mereka beri pengakuan, misalnya dia ini lagi gambar jam IPA. Terus kita lihat, oh gambarmu bagus loh, tapi ini jam IPA bukan jam gambar. Gimana kalau kita belajar IPA dulu? Kerjakan soal-soal IPA, nanti gambarnya bisa nanti. Jangan langsung, kamu ini jam IPA malah gambar. Ya tambah anak-anak nggak seneng sama kita. Tambah kita dijauhi sebagai guru. Padahal kita di kelas itu biar gimana anak itu supaya nyaman dan kita juga nyaman. Kemudian konsisten. Ini yang paling susah, istiqomah itu susah, godaannya berat. Dan yang terakhir, fokus pada proses seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa saat mengapresiasi, yang kita apresiasi adalah prosesnya, bukan hasilnya.
nilai soal bahasa Inggris walaupun dapat 10 enggak apa-apa, daripada kemarin cuma ditulisi saya tidak tahu Bu, saya tidak tahu Bu, dan seterusnya. Ada ya Bapak Ibu, saya pernah dapat surat kayak gitu di anak-anak itu. Kemudian ini sebagai contoh, sebagai pembukanya begini, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa, rasa empatimu besar sekali. Situasinya apa, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi yang kita apresiasi di anak-anak itu adalah proses, sekali lagi proses, bukan hasil. Nah, lanjut. Misal lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu yang kita apresiasi ternyata, bukan lagi hasil. Ternyata kalau kita ngapresiasi proses anak, perasaan kita itu juga aman, damai, sentosa, sejahtera. Dulu saya itu fokusnya pada nilai Bapak Ibu. Apalagi ada KKM IPA 75. Anak ulangan cuma dapat nilai 70. Sudah sepanen kita mikirin hasil. Tapi ternyata paradigma saya sudah berubah. Kita ke proses, bukan hasil. Karena tujuan kita bukan cuma nilai di rapor dan nilai ijazah, tapi membentuk karakter anak. Ini yang paling berat. Kemudian selanjutnya saya mau bertanya lagi ini Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi, beda ya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman kamu terlambat, ibu hukum push up 10 kali, ini kan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, nah coba kita lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi dihukum, tapi hukumannya apa? Nulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa Mbak Mul? Ya karena sudah sepakat sama anak. Sudah sepakat sama anak. Oke. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pemanasan. Hukuman atau konsekuensi? Pemanasan. Ya kalau pemanasan berarti dia maksudnya apa Pak? Konsekuensi. Coba kita cek jawaban kita tadi ya, apakah betul? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman. Bayangin setelah nulis capek nggak? Capek. Nggak nyaman kan? Nah itu makanya dia disebut hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Betul ya berarti? Push up 15 kali, hukuman. Oke, menggantikan kertas, tadi konsekuensi betul. Membersihkan tumpahan air, itu konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah, hukuman. Lari lapangan basket 2 kali karena terlambat PJOK, konsekuensi. Kata Pak Dedi tadi pemanasan, karena ini konteksnya adalah PJOK. Kecuali kalau pelajaran IPA suruh lari kan nggak ada konteksnya, makanya dia disebut hukuman. Lanjut, apa beda hukuman dengan konsekuensi? Yang pertama, hukuman itu bahwa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau dia hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi. Contoh, kita udah nyoret-nyoret buku teman. Maka konsekuensinya apa? Ganti dengan buku yang baru. Kenapa? Ya harus terjadi dong, kita sudah ngoret-ngoret kok. Masa kita nggak tanggung jawab gitu. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Daripada kita diketapel sama wali murid, terus didenda 50 juta, di sidang, mending nggak usah kita tiadakan sajalah hukuman-hukuman fisik itu, karena yang rugi diri kita. Yang benar anak orang kalau dia benar, tapi seandainya orang tuanya nggak terima, kita yang rugi. Contoh, anak disuruh sholat duhur jamaah, ketika benar jadi anaknya siapa? Anak dia, yang untung siapa? Dia. Ternyata orang tuanya nggak setuju. Gara-gara apa coba? Bukan gara-gara dihukumnya,
Tetapi sholat itu adalah hak asasi orang, jadi nggak boleh dipaksa. Masa alasannya seperti itu? Padahal kita tahu sholat itu adalah kewajiban. Nah, ternyata kita harus kesini Bapak Ibu, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Contohnya ganti buku, nggak nyaman. Kenapa? Karena dia ngerogoh duit dari kantongnya sendiri untuk ganti buku. Nggak nyaman, tapi dalam waktu pendek. Besok dia dapat uang saku lagi, udah lupa kemarin ganti duit buku, gitu. Kemudian yang selanjutnya ketiga, anak membenci kedisiplinan. Ini terlihat sekali di anak-anak kita. Baju suruh masukin, coba lihat cek. Seketika istirahat baju langsung dikeluarin. Kenapa? Benci disiplin. Gara-gara apa? Dihukum. Seharusnya anak itu yang kita harapkan, anak ini menghargai kedisiplinan, bukan lagi membenci. Nah, lanjut, paksaan. Kenapa? Kalau dihukum pasti dipaksa. Tetapi kita ini di konsekuensi ada stimulus dan ada tanggapan. Kita yang nanyain, kamu udah nyeret-nyeret buku kawanmu, terus apa yang kamu mau lakukan untuk mengembalikan buku kawanmu yang udah kamu ret-ret? Saya ganti bukunya Bu, gitu misalnya. Jadi ada stimulus dan ada tanggapannya tadi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, kalau disuruh push up lari lapangan 10 kali ya dia menyakiti diri sendiri, capek karenanya. Nah, tapi di sini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Contoh, kamu bisa ganti bukunya yang isi berapa? Isi 28, 32 atau yang apa? Saya cuma punya duit 4.000 Bu, saya yang 38 aja, ya sudah. Jadi dia itu menyesuaikan diri hukuman itu. Nggak bisa serta-merta kita yang menentukan, tapi anak yang menentukan hukumannya sendiri. Nah, lanjut. Ketika kita menghukum anak, kita akan membentuk konsep diri anak yang buruk. Tetapi ketika kita memberikan konsekuensi, anak akan belajar konsep diri yang baik. Nah, lanjut, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena apa? Kita terbiasa menghukum. Disembunyiin nggak kesalahannya kira-kira kalau mereka melakukan salah? Nggak jujur. Contoh anak saya sendiri, ketika dia numpahin air, siapa ini tadi yang numpahin air di lantai? Bukan Nunun, padahal udah jelas-jelas dia. Kenapa? Karena sering dihukum tadi. Makanya saya sekarang karena ikut guru penggerak, pola pendidikan saya ke anak juga ikut berubah. Jadi bukan lagi saya hukum, tapi saya suruh ngepel lantainya karena dia sudah numpahin air. Ya alhamdulillah ikut guru penggerak banyak perubahan. Kemudian anak belajar marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, betul nggak? Apalagi kalau kita lakukan di depan kelas, gitu, di depan teman-temannya, pasti dia akan merasa malu, merasa dipermalukan. Padahal niat kita itu baik, mau didik anak, biar anak itu bisa disiplin. Ternyata tanggapannya itu beda. Endingnya di konsekuensi apa? Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Memang ada konsekuensi kalau kita ngasih konsekuensi. Kayak tadi ngoret buku kawan, kita berikan buku, endingnya kan nggak nyaman dia karena ngerogoh dari duit sendiri. Tetapi itu kan hanya sementara. Besok dapat duit dari emak bapaknya, dia bisa beli jajan lagi. Nah, lanjut. Bapak Ibu, anak-anak ini ada yang hukuman itu akan menghasilkan konsep diri yang buruk atau kita sebut sebagai identitas gagal. Padahal kita maunya ke konsekuensi dan restitusi. Agar apa? Kedisiplinannya itu membentuk konsep diri yang baik alias identitas berhasil. Nah, caranya gimana? Apa beda konsekuensi sama restitusi? Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Ini yang menginstruksikan siapa? Guru. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Siapa yang pilih? Hukuman anak. Bukan hukuman ya, tapi restitusi namanya. Kemudian korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kemudian kalau kita ngasih konsekuensi, anak itu tetap tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, anak akan mendapatkan penguatan. Penguatan itu agar karakter yang ini ditinggalkan, karakter baru yang terbentuk akan semakin bagus begitu. Kemudian memerlukan monitoring, betul nggak Pak Dedi? Kalau kita ngasih konsekuensi anak, kesiswaannya yang kerja keras ini. Ya. Tapi kalau restitusi, murid ini akan belajar bertanggung jawab. Nanti yang paling enak kalau budaya positif sudah terbentuk di sekolah kita itu adalah Pak Dedi, kesiswaannya. Karena apa? Karena anak sudah bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi nggak perlu supervisi, nggak perlu monitoring.
Guru nggak perlu razia HP, anak-anak sudah sadar sendiri. Guru nggak perlu berambut panjang, anak-anak sudah sadar sendiri. Nah, kemudian yang terakhir aja langsung murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan kalau restitusi yang dihormati adalah dirinya dan orang lain. Beda. Kita menghormati aturan. Aturannya Pak Kepala Sekolah adalah Senin dan Selasa kita pakai baju Pemda. Kalau kita menghormati aturan ya kita patuh dan taat pada aturan. Tapi apakah selama hidup orang itu akan patuh pada aturan? Contoh, nggak punya SIM naik motor. Ini contoh kalau kita nggak patuh pada peraturan. Tapi kalau kita ke restitusi, anak itu akan menghormati diri sendiri, menghargai diri sendiri dengan cara apa? Untuk menjaga keselamatan, walaupun nggak punya SIM karena kondisi rumahnya jauh, pakai helm biar selamat dan aman, misalnya seperti itu. Nah, lanjut, apa ini restitusi? Tadi kan sudah kita bahas ya. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ingat, tujuan kita memperbaiki kesalahan. Dan mereka kembali ke kelompok mereka atau ke kelas ataukah ke bawah pohon mangga dan seterusnya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Artinya karakter yang jelek ini tadi, identitas gagal ini terbuang, jadi dengan identitas baru yang berhasil. Tekniknya bagaimana? Nah, kita ke ciri-ciri dulu. Ciri-cirinya ini yang tadi sering saya katakan ke anak. Orang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang mau memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau ada anak saling berantem, bagaimana kita memperbaiki hubungan kedua anak ini tadi. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Ini yang paling berat. Kita tawarkan, tapi bukan berarti kita memaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi misalnya kayak gini, kamu kemarin bikin kawanmu nangis ya? Enggak bu, saya lo kemarin pulang, tapi ada laporan kawanmu nangis loh. Bener nggak dari kamu? Akhirnya dia melihat ke dalam diri. Iya bu, kenapa kawanmu nangis kira-kira? Kamu tahu nggak? Kemarin saya ngejek nama dia bu, saya panggil dia dengan nama bapaknya. Nah, ini namanya menggali dalam diri, melihat ke dalam diri anak. Dia itu bercermin. Ibaratnya kalau kita pengen tahu kesalahan, kita bercermin. Oh, make up saya alisnya kurang seperti ini. Oh, lipstik saya yang sebelah sini menceng dan seterusnya. Karena cermin itu kalau nggak pernah kita pakai, kita akan lupa kalau kita itu sebenarnya punya cermin dalam diri. Untuk apa? Ya, untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi ini untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tentunya. Contoh kayak si Bintang, dia begini, dia begitu. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang sedang dia cari? Kebutuhan dasar rasa cinta dan ingin diterima. Tuh. Jadi anak melakukan kesalahan itu bukan berarti dia itu salah, tetapi ada yang mendasari, ada tujuannya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita tidak perlu nindak anak dengan dihukum, suruh bersihkan WC, kecuali kalau kita lagi bersih-bersih sekolah ya. Tapi cukup kita fokus pada karakternya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ingat Bapak Ibu, solusi, bukan malah nambah pening. Contoh Bintang lagi ada masalah, saya manggil, Bu Puji manggil, terus Pak Sri ikut manggil, terus Pak Nawang ikut manggil. Stres gak kira-kira anak itu kalau siapa aja gurunya manggil? Stres. Kayak Mas Rizky kerja di kantor kampung ya Mas, sampai melakukan kesalahan misalnya, Pak Carik manggil sampean, Bu Lurah manggil, Kepala BPK manggil. Stres gak kira-kira? Pasti. Makanya kita harus fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana agar anak yang melakukan salah ini bisa kembali, bukan malah minder. Karena ketika anak sudah melakukan salah, ada yang menarik diri dan gak mau ke sana lagi. Barangkali karena malu, barangkali karena takut gak diterima sama kawan, barangkali karena takut diejek dan lain-lain. Nah, restitusi itu kita
ngembaliin anak yang melakukan kesalahan agar bisa kembali ke kelas dengan nyaman, dengan damai, pokoknya nggak ada masalah yang berarti ke depannya gitu. Ini ciri-ciri restitusi. Kemudian setelah restitusi, ini ada keyakinan kelas. Coba saya mau bertanya lagi ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Pak Nawan kira-kira? Kok ada aturan dari polisi lalu lintas tuh harus pakai helm? Kira-kira untuk apa sih? Oke, keamanan, keselamatan ya. Kalau mengenai mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter untuk kesehatan, keselamatan kita biar nggak tertular COVID ya kalau zaman dulu. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau saat ke sekolah gitu? Mengapa? Disiplin. Karena disiplin itu berarti kita menghargai diri sendiri. Nah, itu suara hati panjenengan semua. Nah, ini intinya. Kalau dulu kita kenal sebagai peraturan kelas, hari ini bukan peraturan kelas. Kalau dulu tata tertib dan peraturan sekolah, nggak ada sekarang. Adanya apa? Keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini berdasarkan apa? Curah pendapat. Saya sebenarnya malu Bapak Ibu bikin keyakinan kelas itu, karena aib kita di sini itu kayak dikuliti anak-anak. Serius tuh, saya itu membaca komentar mereka itu malu. Contoh kayak guru harus datang tepat waktu gitu ketika mendengar lonceng, itu malu saya baca itu, beneran. Dan itu suara hati anak-anak. Nah, kita gimana jadi keyakinan kelas anak-anak itu jadi keyakinan kelas kita pula, agar apa? Lingkungan ini jadi positif dan akhirnya menghasilkan budaya positif. Nah, lanjut. Tadi kan sudah bahas kesepakatan kelas. Kesepakatan itu kan intinya kita ngobrol secara dua arah ya. Kita tawarkan kesepakatannya apa, mereka setujunya apa. Itu kan kesepakatan. Kalau keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Coba kita praktek di sini. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini kesepakatan atau keyakinan? Kalau kata-katanya begini. Keyakinan. Keyakinan. Menjaga kebersihan sekolah. Keyakinan atau kesepakatan? Kesepakatan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keyakinan. Aktif dalam pembelajaran. Kesepakatan. Tertib. Kesepakatan atau keyakinan? Keyakinan. Nah, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kesepakatan atau keyakinan? Keyakinan. Kami murid yang bersemangat belajar. Keyakinan atau kesepakatan? Keyakinan ya. Kami murid yang peduli dengan teman, berarti keyakinan. Jadi aktif dalam pembelajaran ini adalah kesepakatan. Tetapi kami murid yang semangat belajar itu adalah keyakinan. Ketika anak-anak punya keyakinan untuk semangat, bisa nggak aktif di kelas? Bisa. Makanya itu disebut sebagai keyakinan. Nah, lanjut. Pada dasarnya kata keyakinan kelas ini bisa disimbolkan dengan tabel T dan Y. Misalnya hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, keyakinan kelasnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Misalnya gini, hormat itu terdengarnya di teori sini. Kalau dia terlihat menghormati orang, ada di sini. Kalau di sini, kalau guru matematika ini kan negatif ya di sini. Sedangkan di sini ini terlihat berperilaku. Jadinya terlihatnya itu bukan cuma terlihat oleh mata kita, tapi ternyata ini sudah jadi perilaku sama anak itu. Misal keyakinan kelas kita adalah menghormati orang lain. Terdengar
menghormati orang lain nggak anak ini? Oh, dia nggak pernah manggil nama kawannya dengan nama bapaknya. Kemudian terlihatnya ketika berinteraksi dengan kawan, dia ini juga sopan dan menghormati orang lain. Kemudian perilakunya apa? Ya ditunjukkan sama si anak itu. Jadi tahap-tahapnya begitu. Nah, lanjut. Contoh gini. Hormat itu tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti apa? Sering hadir terlambat, misalnya begitu. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti apa? Tidak acuh kepada teman dan guru. Ada ya anak-anak itu yang guru di depannya dia lewat aja, gak mau salaman, gak mau negur. Nah, itu berarti dia belum memiliki rasa hormat. Lanjut. Saya mau bertanya lagi nih. Peraturannya ini adalah selalu kembalikan buku di tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu? Menjaga kedisiplinan. Menjaga kedisiplinan, ketertiban. Oke, lanjut. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya apa? Oke, Bapak Ibu, coba kita cek pemahaman kita sama-sama ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Karena ketika anak sudah memiliki tanggung jawab, ketika dia mengambil buku, dia akan mengembalikan buku itu seperti semula, ke tempat semula begitu ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain. Iya, karena saat kita menghormati orang lain, maka kita tidak akan mengganggu orang lain, tidak membuli, juga bersikap ramah dan seterusnya. Kemudian, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya adalah menghargai orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Tentunya ini adalah keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Karena kalau kita melakukan kekerasan, itu pasti bisa membahayakan orang lain ya. Maksudnya bercanda, tetapi sebenarnya itu sangat berbahaya. Kemudian, dilarang menggunakan narkoba. Tentu saja keyakinan kelasnya adalah kesehatan ya, karena narkoba ini sangat berbahaya pada tubuh kita, utamanya pada sistem saraf kita begitu. Yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran atau istilah awamnya itu antri begitu ya. Kalau kita antri berarti kita sudah bisa bersabar dan menghormati orang lain. Selanjutnya menggunakan masker tentunya adalah kesehatan dan keselamatan. Kalau zaman-zaman Covid kemarin biar tidak tertular virus Covid-19 begitu ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Tentunya ini agar menjaga keselamatan dan keamanan anak. Karena kemarin pernah ya ada kasus anak lari-lari di kelas akhirnya nabrak kawannya. Nah, ketika anak-anak menjadikan nilai-nilai kebajikan ini sebagai keyakinan kelas yang tertanam di dirinya, otomatis dia akan nyaman dengan lingkungan, dengan teman-teman, teman-teman juga akan nyaman dengan dia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjut membahas mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi yang namanya kebutuhan dasar manusia ini adalah hal-hal yang mendasar yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya setiap orang ini pasti memiliki kebutuhan dasar. Jadi saat anak melakukan kesalahan, sebenarnya mereka itu bukan melakukan hal yang buruk, melainkan saat anak melakukan kesalahan, sebenarnya mereka itu memiliki sebuah tujuan, dan tujuannya pasti mengarah ke kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini setiap orang, gak cuma anak didik kita ini pasti juga butuh rasa kasih sayang. Misalnya didiemin sama pasangan kita di rumah, tentu kita akan ngerasa gak enak, gak nyaman dan seterusnya. Karena kasih sayang dan rasa diterima ini adalah kebutuhan mendasar yang mungkin tidak bisa diabaikan, bukan mungkin lagi ya, tapi memang tidak bisa kita abaikan. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan ini berupa pengakuan dari orang lain. Kadang kita sebagai guru, kepala sekolah memiliki kebijakan, kita nggak diajak ngomong, kita nggak diajak diskusi gitu, lalu kita merasa, gimana lah kepala sekolah ini,
Masa bikin kebijakan tanpa melibatkan saya begitu. Sebenarnya Bapak Ibu, kebutuhan dasarnya kita itu bukan sama kepala sekolah pendapat kita ini harus diakui, enggak, tapi pengakuan dari Bapak kepala sekolah bahwa kita ini ada begitu loh. Nah, kemudian kebutuhan dasar yang ketiga ini adalah kesenangan. Pernah ya kita ngelihat anak, ngapain kamu ngusilin kawan? Biar ini Bu, kawan-kawan ketawa gitu, biar bahagia gitu. Padahal kebutuhan dasar anak itu adalah ingin cari kesenangan dengan cara ngusilin kawannya biar kawannya ikut seneng begitu. Walaupun dengan cara yang salah. Nah, tugas kita sebagai guru itu adalah menemukan tujuan anak untuk kemudian kita memberikan semacam penguatan agar karakter anak ini akan semakin baik, bukan mengulang lagi kesalahannya. Yang keempat ini adalah kebebasan. Contoh kayak di kelas itu kita suruh anak ngerjain soal nggak mau, alasannya masa aku disuruh-suruh hal yang nggak aku sukai lagi. Sebenarnya yang mereka cari itu, mereka itu enggak melawan kita, enggak, tapi tujuannya itu dia pengen kebebasan, mereka pengen dibebasin dari tugas itu. Bisa aja kan kita mempraktekkan kelas diferensiasi, tugasnya itu enggak harus ditulis, bisa juga anak cukup berbicara, atau barangkali yang kinestetik pengen bikin video dan lain-lain gitu ya. Dan yang terakhir ini yang paling urgent adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini ya kayak rasa lapar kita harus makan, rasa haus kita harus minum, termasuk di dalamnya ada mengenai psikis ya, misalnya rasa aman dari seseorang atau golongan tertentu gitu. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita perhatikan, bahwa setiap kesalahan yang anak buat itu biasanya yang melandasinya adalah karena kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Ini yang harus kita camkan sekali lagi dalam hati kita, bahwa anak melanggar peraturan itu semata-mata bukan karena anak ingin melawan, tidak, melainkan karena kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Begitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ini adalah mengenai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang akan saya jelaskan di sini ya. Berikut mohon disimak Bapak dan Ibu. Misal saya kecewa sekali dengan kamu, berarti ini kontrol yang diambil adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti dia sudah pasti penghukum. Karena penghukum itu tipenya selalu menganggap anak itu salah. Pokoknya kalau kamu salah ya kamu salah gitu lah pokoknya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah kamu bawa mangga demi ibu ya, itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau di sekolah-sekolah yang ini ya sudah menerapkan budaya positif yang masih pemantau ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah ciri-ciri kalau kita menjadi manajer. Ada anak ngobrol berisik di kelas. Stres gak Bapak Ibu? Makanya kita jarang masuk kelas, malas masuk kelas, bisa jadi karena nggak nyaman di kelas. Iya nggak? Tapi kalau kita nyaman di kelas, Bu Eva udah kentang istirahat, belum keluar-keluar. Iya Bu. Nah, yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini, sudah melabeli anak sebagai yang paling salah, sudah pasti posisinya kontrol ini adalah penghukum. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ini harus kita hindari jauh-jauh. Yang perlu kita kembangkan boleh menjadi teman. Kalau anak-anak belum bisa berpikir mandiri, kita bisa jadi pemantau. Kalau anak-anak sudah mulai bisa berpikir mandiri. Dan yang terakhir, kita harus jadi manajer. Lanjut. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahapannya ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Stabilkan identitas itu begini Bapak Ibu contohnya. Si anak ngobrol dengan kawannya saat jam kelas, misalnya jam kita lagi ngobrol. Kita stabilkan identitas. Iya, Ibu tahu ngobrol dengan kawan itu asik. Ibu loh di kantor juga sama dengan kamu ngobrol. Ini adalah bentuk menstabilkan identitas. Artinya apa? Perilakunya kayak gitu juga pernah kita lakukan biar dia itu stabil. Oh ternyata
ibu guru juga sama dengan saya, suka ngobrol di kantor. Nah, tetapi kita harus validasi kebutuhannya, validasi tindakannya yang salah. Tapi kalau ibu lagi jelasin ke depan, kamu ngobrol di kelas, kira-kira itu tindakan yang baik enggak? Nah, itu adalah bentuk dari validasi tindakan yang salah. Tidak baik, Bu. Apa nilai keyakinan kelas yang kamu langgar? Ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Tidak menghormati orang lain, Bu. Saya ada ibu malah ngobrol. Nah, itu menanyakan keyakinan. Bisa seperti itu, Bapak Ibu? Semoga bisa ya, kita sama-sama berusaha. Nah, dicoba pokoknya. Kemudian ternyata saya juga baru tahu, selain segitiga restitusi di sekolah yang bisa kita praktekkan, itu ada intervensi 30 detik. Artinya masalah ini tidak cukup krusial untuk kita selesaikan. Tapi dalam waktu 30 detik kita mampu membentuk karakter mereka lagi. Contohnya kayak gini nih. Ya biasalah anak-anak sekolahan itu lari-lari misalnya. Perlu nggak kita panggil anaknya ke kantor? Kalau sekiranya membahayakan seperti Karis kemarin, saya rasa perlu. Tapi kalau lari-lari mau masuk ke perpus, dia sendirian di lorong itu, kan tidak akan mungkin tabrakan misalnya karena kawannya dilain masuk kelas. Tetapi kita bisa melakukan intervensi. Kalau jalan, hati-hati, tidak perlu lari, kamu cukup jalan saja. Tuh, untuk intervensi 30 detik. Oke, Bapak Ibu, kita refleksi ya, di sini selesai. Saya mau bertanya. Tetapi bertanyanya mohon dijawab di WhatsApp juga, nanti saya kirim untuk saya screenshot. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi setelah belajar ini, hal baru apa yang berubah? Mungkin dari guru bahasa Indonesia dulu ya, yang susunan katanya sudah terbentuk. Monggo Pak Dedi, ada hal baru nggak Pak yang dipelajari hari ini? Gitu? Pemahaman kita, pemahaman khususnya untuk saya sendiri terhadap proses ya Bu. Iya. Proses dari mulai pendekatan, bagaimana proses cara kita menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada, terus bagaimana kita kan di situ tetap kayaknya yang di sini kan dituntut adanya win-win solusi. Betul sekali. Jadi dari itu dulu berarti kita ya tetap yang namanya apa ya, dari yang sebenarnya kayaknya apa yang sampean sampaikan, Ibu sampaikan sudah kita itu praktekkan ya. dari pendidikan dulu itu ada, tapi kadang kita ya seolah-olah kayak menutup diri, seolah-olah sudah bangga, sudah bisa. Ya. Itu kan ya inilah kalau menurut saya namanya sharing pendapat atau sharing transfer ilmu. Ilmu yang tadinya ini hanya dipoles saja kan gitu. Betul sekali. Ayo diingatkan lagi. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Pak Dedi sudah memberikan pendapatnya. Kemudian saya mau bertanya ke Bu Warsini, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini dengan saya, Bu? Rasanya gimana? Yang jelas kalau saya pribadi kayaknya ini kayaknya trik-trik yang patut untuk kita lakukan mulai ke depannya, supaya anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang siswa sesuai dengan kurikulum merdeka, dan kita juga bisa menerapkan dengan sebaik mungkin kurikulum merdeka ini. Oke, terima kasih Bu Warsini. Saya bertanya ke Pak Supardi. Pak Pardi, izin tanya nggih, peran Among seperti apa yang telah Bapak lakukan selama ini? Kedepannya mau melakukan peran Among seperti apa gitu Pak dengan anak-anak? Untuk peran Among yang saya lakukan, yang kita lakukan ke depannya, yang pastinya kita menghindari kata-kata hukuman atau sifat tindakan hukuman, dan kita alihkan ke pembimbingan. Yang keduanya dengan tidak mematahkan rasa berkembangnya anak ke depannya, dan bisa memunculkan hal-hal yang positif ke depannya, yang punya, dan maksud dan tujuannya yang pastinya nantinya anak itu memiliki kemandirian yang baik dan lebih baik daripada yang tidak terasa. Oke, terima kasih Pak Pardi sudah menyampaikan pendapatnya.
Bapak Ibu terima kasih. Alhamdulillah sudah 1 jam kita materi budaya positif, nggak kerasa perutnya sudah keroncongan. Tetapi apa daya, makanannya belum datang. Kita tunggu setelah sampai datang ya Bapak Ibu. Dari saya mohon maaf apabila dalam memandu ada kesalahan dan keliruan. Saya juga mohon maaf apabila ada salah dalam berucap dan berkata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.